Inilah kisah tentang karomah Sayyid Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Hussein yang jadi saksi tragedi Karbala. Sayyid Ali Zainal Abidin inilah yang menurunkan keluarga Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Hussein. Walaupun menjadi saksi tragedi Karbala, Sayyid Ali Zainal Abidin selalu menjaga gesekan konflik politik, walaupun ia tetap tak pernah takut dengan ancaman kematian. Dijelaskan, bahwa Sayyid Ali Zainal Abidin dilahirkan pada 25 Sya'ban tahun 38 Hijriah, 2 tahun sebelum sang kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahu dibunuh. Di Mesir, peringatan maulid beliau dirayakan pada 19 Jumadil Akhir tiap tahunnya. Perayaan Maulid Ahli Al-Bait keluarga Nabi di Mesir bukan berpatokan pada tanggal kelahiran mereka, tapi itu adalah sistem penertiban saja, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perayaan. Pada peristiwa Karbala, Sayyid Ali Zainal Abidin bin Hussein sedang sakit, berusia 23 tahun. Semua keturunan Sayyidina Hussein radhiyallahu an sampai hari kiamat adalah lewat jalur Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyidina Hussein punya dua anak laki-laki bernama Ali. Yang pertama adalah Ali Al-Akbar, yang terkenal dengan perawakan dan keberanian seperti sang kakek, termasuk yang dibunuh di Karbala. Yang kedua adalah Ali Al-Ashgar. Inilah Sayyid Ali Zainal Abidin, yang kemudian masyhur karomah-karomahnya. Berikut ini adalah sebagian tentang karomah-karomah Sayyid Ali Zainal Abidin. Yang pertama, orang yang paling ahli ibadah di masa tabi'in, yang banyak hidup di masa itu adalah orang-orang yang soleh dan ahli ibadah. Yang kedua, orang yang paling banyak sujud, sehingga digelari as-sajjad. 1000 sujud beliau lakukan tiap harinya. Beliau juga mengkodo amalan-amalan atau salat sunnah, yang beliau tidak sempat lakukan di siang harinya. Beliau mendirikan malam hari dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang paling waro. Beliau pernah berkata, "Aku tidak pernah makan 1 dirham pun karena nasabku." Semua hadiah beliau disedekahkan kembali. Karena kewaroan beliau, Sayyidina Said bin Al-Musayyib rahimahullah yang dianggap sebagai orang paling waro semadinah, menganggap dirinya hanyalah murid dari Sayyidi Ali Zainal Abidin. Yang keempat, orang yang paling banyak bersedekah. Beliaulah yang membayar hutang-hutang kaum muslim yang mati meninggalkan hutang. Beliau juga menyantuni 100 keluarga fakir di Madinah, membagi-bagi makanan yang dibutuhkan para keluarga itu di malam hari, sehingga ketika mereka bangun di pagi hari mendapatkan bahan makanan cukup sebulan di depan rumah mereka. Ketika Sayyid Ali Zainal Abidin wafat, ditemukan di punggung beliau bekas goresan atau beban bawaan yang tidak diketahui sebabnya. Tidak ada yang mengetahui hal itu sampai setelah beliau wafat, 100 keluarga tidak mendapatkan bantuan bulanan mereka. Dari situ baru disadari bahwa, Sayyid Ali Zainal Abidin lah yang selama ini meletakkan bahan makanan di depan rumah mereka. Yang kelima, menghindari gesekan politik. Beliau merasakan hidup di bawah 4 penguasa Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah, Zaid, Marwan bin Al-Hakam dan Abdul Malik bin Marwan. Keenam, seorang pemberani dan tidak takut mati. Beliau menjawab ancaman kepala pasukan Yazid dengan penuh keberanian padahal saat itu beliau sakit. Ketujuh, rajin menuntut ilmu. Sebagai seorang terkemuka Quraisy, beliau tidak malu belajar pada Salim Maula Abi Bakri.
Ketika ada yang mengomentari, beliau berkata, seseorang mestinya duduk di manapun yang bermanfaat. 8. Sabar meskipun beratnya qada dan qadar yang ditanggung, karena orang yang paling banyak cobaan adalah para nabi, dan mereka yang dekat derajatnya. Agar kita mengetahui bahwa musibah yang menimpa muslim bukan untuk menyakiti dan menghinakannya, tapi untuk mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaganya agar dunia tidak masuk ke hatinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat iri dari masuknya cinta dunia pada hati seorang muslim. Sayyid Ali Zainal Abidin rahimahullah wafat di Madinah, dan dimakamkan di sisi sang zaman, Sayyidina Hasan bin Ali. Sementara masyad yang berada di kawasan Zainhum, nisbah pada Sayyidina Ali Zainal Abidin, di dalamnya adalah kepala putra beliau, Zaid. Zaid adalah seorang ulama dan tokoh besar pendiri negara dan mazhab Zaidiyah, yang membuat negara di Yaman. Menurut Sayyidina Zaid, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat paling mulia, dan paling berhak berkuasa setelah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak menghina Sayyidina Abi Bakar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Selama ini Zaidiyah di Yaman dan Aswaja saling berhubungan baik, menikah dan lainnya. Sampai ada peperangan yang bergejolak itu sebab kejahatan Yahudi, Amerika dan Iran. Sayyiduna Zaid dibunuh dan kepala beliau akhirnya sampai di Mesir, dan dimakamkan di Mesir. Berkat doa-doa Ahlul Bait, negara Mesir terjaga dari berbagai fitnah, termasuk dari serangan pasukan salib, Tatar dan lainnya, juga tragedi berbagai revolusi. Itulah sebagian kisah karomah Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Hussein yang jadi saksi tragedi Karbala. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.